Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang lagi di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Bang Pian. Wow, kisah dari Mas Untung Prasetyo yang selalu dinanti-nanti ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Rumah berhantu bekas pesugihan. Kisah Bang Pian. Sore itu, sepulang dari bekerja, Bang Pendi menyempatkan diri mampir ke sebuah warung kopi, tempat di mana dulu dia biasa menghabiskan waktu sambil menunggu penumpang dan orang-orang yang membutuhkan jasanya. Ramai canda tawa teman-teman dari Bang Pendi yang melepas lelah membuat suasana sore itu begitu hangat. Bang Pendi yang sudah hampir 1 bulan lamanya tidak menikmati kopi tubruk buatan Mang Memed merasakan kenikmatan kopi khas racikannya. Bersama dengan teman-temannya, Bang Pendi pun berbagi cerita tentang pekerjaan mereka dan pengalaman yang mereka jumpai. Di antara orang-orang yang sedang berkumpul dan bersenda gurau itu, Bang Pendi terus saja memperhatikan seorang pemuda yang usianya terpaut jauh di bawahnya. Pemuda itu tampak termenung sambil sesekali mengusap wajahnya dan menghela nafas panjang seolah melepaskan beban pikiran yang sedang dialami. Riz, lihat dah bocah yang duduk di ujung noh. Itu bocah mana sih ya? Kelihatannya lagi sumpah amat tuh anak. Tanya Bang Pendi kepada Bang Aris. Itu orang dari Kebumen, Pen. Kasian tuh bocah, mau pulang kampung gak ada ongkos, mau tidur di rumah yang dia jaga ditakut-takutin mulu sama penghuninya. Balas Bang Aris menjelaskan. Lah apa bisa apa sebenarnya tuh bocah? Emang ini nunggu rumah di mana? Tanya Bang Pendi penasaran. Itu rumah yang dulu ditempatin sama si Gagu, yang mau dijual kagak laku-laku itu, Pen. Sahut Bang Boy menjelaskan. Buset, jadi dia yang gantiin si Gagu? Tanya Bang Pendi merasa heran. Jadi ceritanya mah, semenjak si Gagu meninggal, rumah itu dijual. Murah kali, makanya ada yang mau beli, ujar Bang Aris menjelaskan. Nah, aman yang punya itu rumah direnovasi tuh. Nah, dulu mah sering banget dapat ojekan ke klinik, Pen. Orang bentar-bentar tuh tukang bangunan ada yang jatuh dari steger, ada yang nginjok keramik pecah sampai berdarah-darah, ada yang kesurupan, ada yang hampir meninggoy juga di situ. Pokoknya seru dah. Lagian lu mentang-mentang udah kerja enak, kagak pernah nongol sih, jadi kagak tahu udah berita. Ibu Bang Aris menjelaskan. Gue juga pernah denger sih sebenarnya, cuma gue sibuk banget emangnya. Tapi ngomong-ngomong, siapa yang orderin tuh rumah sampai bisa laku ya? Jago bener tuh orang, kalah ilmu gua. Balas Bang Pendi yang membuat teman-temannya tertawa. Di tengah perbincangan mereka tentang sebuah rumah yang sejak tahun 90-an itu kosong karena ditinggal pergi oleh pemiliknya, sosok pemuda yang diceritakan oleh Bang Aris pun berjalan menghampiri mereka dengan maksud ingin membayar segelas kopi hitam yang sudah dihabiskannya. Bang Pendi yang merasa iba melihat pemuda itu pun menyapanya dan menawarinya kopi lagi sambil memberikan rokok kepada pemuda itu. Udah sini dulu man, ntar aja pulangnya, lagian lu betah amat tinggal lama demit, celetuk Bang Boim yang membuat pemuda bernama Darman itu tersenyum. Mas, ngapa sampai nekat amat sih? Mau-mauan kerja di situ, kayak kagak ada kerjaan lain, sahut Bang Pendi sambil kembali menawari rokok dan juga memesankan Darman segelas kopi lagi. Ya terpaksa mas, uang kabari saya disuruh jadi tukang kebun. Lah saya tidak tahu kalau suruh jaga rumah keramat itu, balas Darman dengan logat Jawa ngapaknya yang khas. Maksudnya kabarnya gimana man? Emang siapa yang bawa lo kemari kerja? Tanya Bang Pendi penasaran.
Maksudnya saya info mas, info kerjaan saya itu jadi tukang kebun. Lah kalau tahu disuruh tinggal sendirian di rumah keramat, ya saya nggak bakal mau, balas Darman menjelaskan. Nah terus kenapa sampean bertahan kalau emang udah kagak betah? Tanya Bang Pendi sambil mengumpulkan asap rokok putih yang dihisapnya. Ya mau gimana lagi, duit udah nggak punya. Kalau berhenti sekarang ya saya rugi. Lawang saya bisa sampai di sini aja ongkos sepinjem, balas Darman menjelaskan. Emang udah lama man lu nungguin rumahnya si Gagu? Gua rasa ngeganggu di situ paling arwahnya si Gagu. Tanya Bang Pendi yang membuat Bang Aris, Bang Boim dan beberapa orang yang lain di sana tertawa. Udah mau 2 minggu bang, saya betah-betahin aja. Orang tinggal 2 minggu lagi kok, balas Darman menjelaskan. Ya duduk aja dulu dah, kopi ini diminum. Mau pesen mie rebus, pesen dah, ntar gue yang bayar, ucap Bang Pendi yang langsung disambut sorak-sorai dari Bang Aris, Bang Boim dan beberapa orang teman lainnya. Alhamdulillah, nih sore kita ngopi gratis. Kapan lagi ditraktir sama Juragan Balugada ya kagak Riz? Sahut Bang Boim yang kembali disambut kata setuju dari teman-temannya itu. Udah tenang aja, nanti gue yang bayar, balas Bang Pendi sekali lagi. Oh iya, emangnya apaan aja man yang pernah lu alamin sama lu tinggal di rumah itu? Tanya Bang Pendi penasaran. Soalnya dulu nih ya, gue sering denger katanya ada kuntilanaknya di rumah itu man. Imbu Bang Pendi lagi. Sore itu Darman pun mulai menceritakan tentang rumah kosong yang telah 2 minggu ini menjadi tempat tinggalnya. Dia mengaku jika udara di rumah itu terasa dingin. Dan hal pertama yang dialaminya adalah ketika sehabis maghrib dia keluar untuk membeli rokok, dan sekembalinya dia di sana dia merasa bayangan rumah itu nampak menyeramkan di bawah temaram lampu jalan yang redup dengan langkah ragu. Darman pun membuka pintu yang berderit nyaring seolah mengisyaratkan keberadaan sesuatu di dalam sana. Setelah berada di ruang tamu, Darman langsung menyalakan lampu yang seingatnya tadi sudah menyala ketika dia tinggalkan. Bulu kuduknya mulai meremang ketika lampu di ruang tamu mulai berkedip-kedip sebelum akhirnya padam sendiri. Mendapati hal itu, dia hanya menghela nafas panjang dan berjalan menuju sebuah kamar kecil di sudut rumah yang menjadi tempat tidurnya. Dan setelah berada di dalam kamar, tiba-tiba saja rasa kantuk datang menyerangnya. Lalu dia pun merebahkan tubuh di atas kasur tipis yang mulai terasa akrab dengannya. Namun belum lama dia memejamkan mata, Darman merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Dan bersama dengan itu terdengar suara berderak seperti langkah kaki di luar kamar. Perlahan suara itu semakin mendekat, seolah-olah ada seseorang yang berjalan ke arahnya. Darman menahan nafas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi karena rasa lelahnya setelah menempuh perjalanan jauh dari kampung halamannya. Walau bulu kuduknya kembali meremang, tapi Darman terus mencoba tenang. Dan tidak lama kemudian, pintu kamar terlihat sedikit bergerak yang membuat hatinya mulai berdegup kencang. Dengan tubuh gemetar, dia berusaha mencari siapakah yang telah membuka pintu kamarnya itu. Dan ketika dia terduduk, suara langkah yang diseret itu perlahan bergerak ke arah dapur. Pergi dari sini. Terdengar bisikan lirih yang tak dari mana asalnya. Darman terlonjak kaget. Dia melompat dari tempat tidur dan meraih tas kecilnya. Dan dengan tergesa-gesa dia membuka pintu kamar lalu berlari keluar rumah. Dan sejak saat itu gangguan-gangguan dari makhluk tak kasat mata terus bermunculan dan membuatnya ketakutan. Oh, yang nyuruh lu begitu suara laki apa perempuan emangnya? Tanya Bang Pendi penasaran. Waduh, kurang paham juga saya bang ya. Apa kayak suara perempuan kali ya bang? Balas Darman menjelaskan. Ya kalau cuma suara perempuan aja sih mendingan lu sumpel aja kuping lu, ujar Bang Pendi menyarankan. Pantesan dulu si Gagu betah bertahun-tahun tinggal di situ. Nah dia kagak denger kalau lagi ada setan ngomong. Celetuk Bang Boy membuat Bang Pendi tersenyum dan teman-temannya yang lain tertawa. Bukan cuma suara bang, tapi semakin hari gangguannya semakin meningkat. Nah puncaknya pas malam Jumat kemarin, saya lagi enak-enak tidur, tahu-tahu saya didekap dari belakang. Mana tangannya dingin banget, ya Allah, lemes bang saya bang, ujar Darman menjelaskan. Nah kalau yang itu serem itu, mungkin kalau gua ada di posisi lu juga gua udah ngompol kali, ucap Bang Penny sambil menatap ke arah Bang Haris. Serius man,
dipeluk gitu. Wah, kalau ini mah kagak main-main udah. Timpal Bang Boim yang tampak mulai serius mendengarkan cerita Darman. Ya bang, beneran, saya sampai sosok gerak. Nampak saya sosok kayak ada yang nindihin. Nampak saya buka mata, saya lihat bayangan hitam gede di pojokan kamar. Lu, matanya merah bang, saya hampir pingsan. Ibu Darman sambil mengusap wajahnya karena masih terlihat trauma. Gila, itu mah bukan gangguan biasa. Bisa jadi arwah yang masih gentayangan di situ dan kagak rela kalau rumahnya dipakai, saut Bang Boim yang wajahnya terlihat semakin serius. Kayaknya lu harus pergi dari situ dah, Man. Kalau kata gua mah jangan ambil risiko. Imbu Bang Boim menasehati. Ya man, mendingan lu berhenti aja, lu cari kerjaan lain mendingan, saut Bang Aris sambil menuang air putih dari dalam teko. Lah mau berhenti pergi mana lah, orang kata dia kagak punya duit, emangnya mau jalan kaki dia pulang ke Kebumen, ujar Bang Penny dengan wajah yang terlihat serius. Nah, lu bantu dia depan, lu kan lagi longgar sekarang, lu cariin kayak dia kerjaan dulu, masa iya bos lu kagak butuh karyawan lagi, sahut Bang Aris dengan wajah serius. Beberapa saat berlalu, tiba-tiba ada suara seseorang dari depan warung yang memanggil-manggil Bang Pendi, dan setelah Bang Pendi keluar dari dalam warung kopi tersebut, Bang Pian pun langsung memarkirkan sepeda motornya dan menyusul Bang Pendi yang kembali terlibat perbincangan hangat bersama Darman dan yang lainnya. Assalamualaikum, seru Bang Pian sambil mengangkat tangannya dan menyapa semua orang yang ada di dalam warung itu. Waalaikumsalam. Nah kebetulan Pawang Demit datang, balas Bang Boim yang membuat Bang Pian tertawa. Ramai bener, kayak lagi rapat dewan aja lu pada. Emangnya lagi pada ngebahas apaan ini? Tanya Bang Pian yang langsung duduk dan membuka jaketnya. Pas banget lu yang datang, ada yang butuh bantuan lu ini, ucap Bang Penny dengan suara pelan. Bantuan? Lu kata gue dinas sosial? Nak aja lu, balas Bang Pian membuat semua orang tertawa. Ya Yan, ini ada kawan kita ini dari Kebumen. Dia kerja nungguin rumah angker yang ada di pertigaan ujung kampung noh, yang dulu ditempatin sama orang gagu. Lu inget kagak Yan? Sahut Bang Boim dengan wajah serius. Oh itu, lah kan enak sekarang mah, itu rumah udah dibangun, udah rapi, apa yang perlu dibantu? Tanya Bang Pian penasaran. Dengan sigap, Bang Pendi, Bang Boim dan Bang Aris pun bergantian menceritakan tentang Darman yang sedang dibuat bingung. Di satu sisi, dia sudah tidak tahan dengan gangguan yang terus saja dialami, tapi di sisi lain, Darman sendiri bingung karena sudah tidak memiliki uang untuk kembali ke kampung halamannya. Bang Pian mengangguk-angguk mendengar cerita itu. Sesekali dia menyeruput kopi hitam yang baru saja disajikan oleh pemilik warung, matanya menyipit, menandakan pikirannya sedang bekerja mencari solusi terbaik untuk masalah yang sedang dihadapi Darman. Jadi lu bener-bener diganggu sampai segitunya? Tanya Bang Pian memastikan. Ya bang, saya udah gak kuat, tiap malam pasti ada aja gangguannya, saya gak bisa tidur nyenyak, balas Darman sambil menghela nafas. Udah, ntar malam kita kesana dah, gue mau lihat diri setan model apa yang berani gangguin lo sampai segitunya, ucap Bang Pian yang malah membuat Bang Pendi, Bang Boim, Bang Aris saling beradu pandang. Kita, lu aja mau gerwak baksono, ya gue mau gak, balas Bang Boim sambil bergidik. Lalu bagaimana sih Im? Kapan lu juga mau yang nolongin Darman? Ya kita kesananya bareng-bareng dah, biar kagak penasaran. Bener kagak Pen? Balas Bang Pian yang membuat Bang Pendi dan Bang Aris mengangguk setuju. Kalau gue mah ayo aja, lah orang rame-rame masa iya setan berani nongol? Ya kagak Pen? Sambung Bang Aris penuh percaya diri. Mendengar ucapan dari Bang Pian, Darman tampak sedikit lega, sementara yang lain saling pandang dengan ekspresi antusias sekaligus waspada. Mereka tahu jika Bang Pian sudah turun tangan, pasti akan ada sesuatu yang menarik yang terjadi malam ini. Malam itu, setelah semua bersiap, mereka pun mulai bergerak menuju rumah angker di pertigaan ujung. Jalanan di daerah itu sudah terlihat sepi. Hanya sesekali terdengar suara kendaraan melintas di kejauhan, dan lampu jalan yang redup semakin menambah kesan suram di sekitaran rumah tersebut. Setibanya di depan rumah, Darman terlihat semakin gelisah.
Rumah itu tampak lebih menyeramkan di bawah cahaya rembulan yang tertutup awan tipis. Pepohonan di sekitaran rumah bergoyang pelan tertiup angin malam, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan. Bang Pian berjalan paling depan, diikuti oleh Bang Pendi, Bang Boim, Bang Aris, dan Darman yang tampak ragu-ragu melangkah masuk. Pintu rumah masih dalam kondisi terkunci, dan Darman pun memberikan kunci rumah itu kepada Bang Pian. Begitu memasuki ruang tamu, hawa dingin langsung menyergap tubuh mereka. Udara di dalam rumah terasa lebih berat dibandingkan di luar. Bang Pian berjalan perlahan, matanya menelusuri setiap sudut ruang yang terlihat biasa saja. Udah cakep kayak begini masih aja ada yang nungguin di rumah, ujar Bang Pian sambil terus mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Rumah yang baru direnovasi total itu memang terlihat biasa saja, bahkan rumah itu terlihat sangat nyaman untuk ditempati. Darman yang juga berpikiran seperti itu tidak menyangka jika dirinya harus mengalami hal-hal aneh dan menyeramkan di rumah itu. Lu bikinin kopi dulu, Daman. Kita tongkrongin aja dulu di mari. Coba dia keluar apa kagak tuh demit, ujar Bang Pian yang membuat Bang Pendi dan yang lainnya menggelengkan kepala. Lah, kita kemari cuma ngopi doang ini, tanya Bang Boim yang penasaran. Udah tenang aja, ngapa lu, ntar juga ada pertunjukan horornya. Kagak sabaran amat lu, kayak berani aja, balas Bang Pian yang langsung berjalan ke arah dapur bersama dengan Darman. Di dapur rumah itu, Darman mulai menyiapkan kopi yang sebelumnya telah dibeli oleh Bang Pian. Meskipun tangannya sedikit gemetar, tapi Darman terus berusaha untuk tetap tenang. Sementara itu, Bang Pian terus menelusuri dapur yang terlihat bersih dan rapi itu. Dia merasa tidak ada tanda-tanda kehadiran makhluk tak kasat mata, namun udara dingin yang mengelilingi mereka masih terasa tidak wajar. Ketika air mulai mendidih di atas kompor, suasana mendadak berubah. Semua lampu di rumah itu berkedip-kedip sebelum akhirnya padam seketika. Darman yang sedang mengaduk kopi tiba-tiba berhenti karena bulu kuduknya merebak. Tidak lama kemudian, dari sebuah kamar yang berada di rumah itu mulai terdengar suara berderak seperti kayu yang diinjak. Semakin lama, suara itu terdengar semakin mendekat ke arah dapur. Mendengar keanehan itu, Bang Pian hanya tersenyum tipis. Lalu ia melangkah keluar dari dapur dengan tenang, sementara suara itu mengikuti di belakangnya. Bang Bendi, Bang Boim, dan Bang Aris yang tengah duduk di ruang tamu langsung memanggil-manggil nama Bang Pian. Mereka bertiga sepertinya sudah merasakan keanehan yang terjadi di rumah itu. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja suara langkah berhenti, tergantikan dengan suara nafas berat dari sudut ruangan. Semua yang ada di sana langsung terdiam, merasakan hawa dingin yang semakin terasa menyesakan. Bang Boim menelan ludah, sementara Bang Aris mulai merapatkan duduknya ke arah Bang Pendi. Dalam keheningan yang mencekam itu, kembali terdengar suara pintu terbuka dari salah satu kamar yang ada di sana. Pintu itu terbuka dengan sendirinya hingga mengeluarkan suara recitan panjang yang memecah keheningan. Dan tidak lama kemudian, pintu yang terbuka dengan sendirinya itu kembali tertutup dengan sangat kencang dan menimbulkan suara yang tentunya membuat Bang Pendi, Bang Aris, Bang Boim terkejut dibuatnya. Suara pintu yang seolah dibanting dengan sangat kencang itu menggema di seluruh ruangan. Hal itu seolah menegaskan jika ada kehadiran dari sesuatu yang tidak terlihat. Hawa dingin semakin menusuk, membuat nafas terasa berat. Darman merasakan lututnya melemah, sementara Bang Pendi, Bang Boim, dan Bang Aris saling berpandangan, mencoba menahan ketakutan yang mulai merayap. Bang Pian tetap berdiri tegap di tengah ruangan. Matanya menelusuri setiap sudut, mencari asal gangguan yang terus berlanjut. Tiba-tiba saja, di sudut ruangan yang remang-remang, bayangan hitam mulai terlihat samar-samar membentuk sosok yang berdiri kaku. Matanya yang merah menyala menatap lurus ke arah mereka, memancarkan aura mengancam. Sekejap kemudian, suara gesekan seperti kuku yang menggores dinding terdengar dengan jelas, diikuti suara lirih yang menyerupai desahan
perlahan suara itu menggema di sekeliling mereka, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Bang Boim yang sedari tadi berusaha tetap tenang, kini mulai menggenggam erat ujung bajunya sendiri, sementara Bang Aris tanpa sadar memundurkan tubuhnya hingga menempel ke dinding. Tiba-tiba, lampu-lampu di rumah itu kembali menyala dengan redup, menciptakan bayangan-bayangan aneh di tembok yang terus bergerak-gerak seperti hidup. Dari arah kamar yang pintunya terbuka dengan sendiri, terdengar suara ketukan pelan, ritmenya tidak beraturan, seperti seseorang yang mencoba menarik perhatian. Namun, sebelum ada yang sempat bereaksi, ketukan itu berubah menjadi dentuman keras, seolah sesuatu dari dalam kamar itu ingin keluar dengan paksa. Angin dingin bertiup semakin kencang, membuat pintu dan jendela bergetar dengan hebat. Perabotan di ruang tamu mulai bergeser perlahan, menciptakan suara gesekan yang menyayat keheningan. Darman kini semakin pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya, tubuhnya gemetar dengan hebat tetapi tidak mampu bergerak sedikit pun. Sementara itu, Bang Pian masih tetap berdiri tegap, tatapannya tajam, siap menghadapi apapun yang akan muncul berikutnya. Lalu, dari dalam kamar yang tertutup rapat itu terdengar suara seretan panjang, seakan sesuatu tengah bergerak mendekati pintu. Kemudian dengan hentakan yang kuat, pintu itu kembali terbuka lebar, menampakkan kegelapan pekat yang terasa seperti menghisap cahaya di sekitarnya. Seketika udara di dalam rumah berubah semakin dingin, dan keheningan yang hadir terasa jauh lebih menegangkan dari sebelumnya. Mereka semua menahan nafas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Oh, lu tinggal di kamar tuh, gumam Bang Pian yang kemudian berjalan ke arah kamar tersebut lalu masuk ke dalamnya dengan sangat tenang. Melihat hal itu, Darman dan yang lainnya hanya menggelengkan kepala. Mereka tidak membayangkan apa yang akan ditemui oleh Bang Pian di dalam kamar itu, dan belum selesai dengan rasa heran mereka terhadap Bang Pian yang terlihat sangat tenang di saat-saat mencekam itu. Tiba-tiba saja dari arah dapur terdengar suara tawa melengking yang membuat nyali Bang Pendi, Bang Boim, Bang Aris dan juga Darman runtuh seketika. Suara itu terdengar sangat jelas, seperti suara tawa perempuan. Suara tawa itu melengking tinggi, menggema di setiap sudut rumah, membuat udara di sekitar mereka semakin dingin dan juga menyesakan. Bang Pendi, Bang Boim, Bang Aris dan Darman membeku di tempat, saling pandang dengan wajah yang pucat. Darman merasakan lutut yang lemas, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia tahu rumah ini memang angker, tetapi belum pernah dia mendengar suara setegas dan seteror ini sebelumnya. Nafasnya tersengal, dia ingin segera berlari keluar tetapi tubuhnya terasa kaku. Bang Boim tanpa sadar menggenggam lengan Bang Pendi, sementara Bang Aris mulai berlirik ke arah pintu depan, berpikir untuk segera pergi. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara tawa itu berubah menjadi isak tangis yang terdengar pilu, menyerupai tangisan seorang perempuan yang tengah meratapi kesedihan. Dari arah dapur, tirai yang menutupi jendela itu tiba-tiba berkibar sendiri, padahal tidak ada angin. Pintu lemari kayu itu terbuka perlahan, berderit menyeramkan. Sesuatu seperti bayangan hitam samar terlihat berdiri di dekat dapur, tubuhnya tinggi, dengan rambut panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Dari ruang tamu, Bang Pendi dan yang lainnya mulai panik. Suara isak tangis perempuan itu kini berubah menjadi bisikan-bisikan yang berputar di sekeliling mereka. Kata-kata yang tidak jelas terdengar, seolah ada banyak suara yang berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Lalu, tanpa peringatan, lampu yang sempat padam itu tiba-tiba saja menyala terang kembali, menerangi seluruh rumah. Isakan itu menghilang seketika, dan semua suara lenyap. Hanya suara nafas mereka yang masih terdengar memburu. Darman menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara, tapi sebelum dia sempat membuka mulut, pintu kamar tempat Bang Pian berada tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan sosok Bang Pian pun keluar dengan ekspresi yang sulit ditebak. Udah yuk, kita pulang aja. Nyok, pulang nyok, ujar Bang Boim dengan tubuh gemetar. Lah,
Pulang pergi mana? Ono kopi siapa yang mau minum? Emangnya demit doyan kopi? Balas Bang Pian yang membuat Bang Pendi dan yang lainnya menggelengkan kepala. Dasar bawang demit lu. Nih kita hampir aja pingsan di sini. Lu mah enak udah akrab sama yang begituan. Balas Bang Pendi yang terlihat kesal. Muka lu pada pucat amat, kayak kurang makan sayur bayam lu pada. Ucap Bang Pian meledek Bang Pendi dan yang lainnya sambil tertawa. Bodoh amat, gue pulang duluan seru Bang Aris yang sudah tidak ingin berlama-lama berada di dalam rumah itu. Lu pada pulang gitu dah. Tapi kalau ada yang ngikutin lu sampai di rumah, gua gak bakalan tanggung jawab ya. Balas Bang Pian sambil tertawa lalu duduk di kursi sofa yang ada di ruang tamu rumah itu. Dasar bocah geblek, sempet-sempetnya aja bercanda. Lah orang kita lagi pada ketakutan begini, gumam Bang Pedi dengan wajah yang terlihat kesal. Udah lu pada tenang dulu aja ngapa, semuanya udah aman. Alhamdulillah, yang nungguin rumah ini mau gue pindahin. Ujar Bang Pian yang membuat Bang Pendi, Bang Boim, Bang Aris dan juga Darman terkejut mendengarnya. Lu kalau ngomong yang bener ngapa Yan? Soal beginian jangan put bercandaan ngapa? Gumam Bang Aris yang belum mempercayai apa yang dikatakan oleh Bang Pian. Ya elah masa gue bohong. Demi dah, itu genderuwo yang ada di kamar udah gue pindahin. Sama si genit yang ada di dapur juga udah gue cariin kos-kosan baru. Balas Bang Pian yang kembali membuat kesal. Udah man, sono lanjutin bikin kopi biar temen Pendi tuh. Pinta Bang Pian kepada Darman. Kalau udah ada kopi ntar gue ceritain dah soal sosok yang udah lama tinggal di mari. Imbu Bang Pian dengan santainya. Darman dan Bang Pendi masih menatap Bang Pian dengan penuh rasa penasaran, tetapi akhirnya mereka beranjak ke dapur untuk melanjutkan membuat kopi. Tangan Darman sedikit gemetar saat dia menuangkan air panas ke dalam cangkir, sementara pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian barusan. Sementara itu, Bang Boim dan Bang Aris tetap duduk di ruang tamu. Sesekali mereka berdua melirik ke arah kamar dan juga dapur seolah takut ada sesuatu yang tiba-tiba muncul kembali. Meskipun Bang Pian sudah mengatakan jika semuanya sudah aman terkendali, bayangan suara tawa melengking dan juga sosok hitam yang ada di dapur masih terngiang-ngiang jelas di kepala mereka. Tidak lama kemudian, Darman pun kembali dengan nampan berisikan beberapa cangkir kopi. Aroma pahitnya sedikit menenangkan suasana yang masih terasa tegang. Mereka duduk melingkar, sementara Bang Pian menyeruput kopinya dengan santai seolah yang baru saja terjadi di sana adalah hal biasa baginya. Setelah meletakkan cangkir kopinya, Bang Pian menarik nafas dalam-dalam, lalu ia mulai bercerita. Jadi begini nih, rumah nih udah lama dihuni sama dua makhluk. Yang atu si genderuwo udah ada di sini dari zaman dulu. Nah, dia bukan penghuni asli nih rumah, tapi dulunya dia ikut sama salah satu pemilik rumah sebelumnya. Nah, pas nih rumah kosong, dia betah dah. Akhirnya dia kagak mau pergi, jadi dia numpang dah tinggal di kamar itu tuh. Ujar Bang Pian menjelaskan. Bang Pian lalu menggeser duduknya dan menatap teman-temannya satu persatu sebelum melanjutkan ceritanya dengan nada yang lebih serius. Nah, tuh genderuwo bukan sembarang genderuwo Pen. Dia bukan makhluk liar yang asal muncul dari hutan atau tempat angker. Awalnya dia itu peliharaan atau pendamping dari yang punya rumah sebelumnya. Mungkin nih si pemilik rumah dulu pernah punya perjanjian atau ikatan sama tuh makhluk. Kagak tahu buat jaga rumah atau buat keperluan lainnya. Ibu Bang Pian dengan wajahnya yang terlihat serius. Maksud lu kayak pesugihan gitu modelnya ya? Tanya Bang Pendi penasaran. Ya bisa jadi. Biasanya makhluk kayak gini suka ikut sama manusia yang sering berhubungan sama dunia gaib. Tapi setelah pemilik rumahnya pergi atau meninggal, tuh makhluk kagak ada tempat buat pulang. Ya akhirnya dia tetap udah tinggal di mari, nungguin di rumah kosong tanpa ada yang bisa ngasih arahan lagi. Balas Bang Pian sambil mengepulkan asap rokok kreteknya. Darman mulai merasa merinding. Dia mengingat kembali malam-malam saat dia merasa jika ada sesuatu yang seolah sedang mengawasinya di kamar. Ini genderuwo gede man, buah dan kelang hitam banget.
bulunya tebel, matanya merah menyala kayak bara api. Nah, biasanya dia diem aja tuh di pojokan kamar, suka ngeliatin aja siapa yang masuk ke sono. Awalnya ya, mungkin dia kagak ganggu, cuma sekedar merhatiin aja. Lah, tapi makin lama dia ngerasa kalau nih rumah kan tempat tinggalnya. Jadi setiap ada orang yang tinggal di mari, ya dia bakal nunjukin tuh keberadaannya. Oh, makanya si Darman sering digangguin Ayan ya. Kayak pas tidur tiba-tiba ada yang meluk atau kayak ada yang ninin gitu ya. Saut Bang Boim yang kini mulai terlihat tenang. Ya bisa jadi itu mah bentuk komunikasi dari dia aja sih Im. Gendro juga kagak selalu niat jahat sih, tapi mereka punya kebiasaan aneh. Kadang tuh ya mereka suka ngelakuin hal-hal yang menurut mereka tuh biasa aja, tapi buat manusia ya serem. Ujar Bang Pian menjelaskan kembali. Ya bang, pas malam Jumat itu saya ngerasa kayak ada yang meluk dari belakang. Tangannya gede banget bang, dingin. Terus saya kayak susah gerak gitu. Timpal Darman menceritakan. Ya itu tandanya dia makin nyaman sama lu man. Kayaknya disayang banget roman-romannya sama lu tuh. Balas Bang Pian yang membuat Darman bergidik ngeri dan Bang Pendi serta yang lainnya tertawa. Mendengar hal itu, wajah Darman langsung terlihat pucat. Dia masih merasa trauma akan kejadian aneh yang telah menimpanya itu. Tenang aja nggak paman, dia pun udah kepindahin. Dia sekarang udah gua arahin ke tempat lain yang lebih cocok bakal dia. Jadi tenang aja, dia udah kagak bakal gangguin lu lagi. Ujar Bang Pian sambil menepuk pundak Darman. Iya ya, ngomong-ngomong, lu pindahin kemana tuh si Gogon? Tanya Bang Pendi penasaran. Ke rumah lu Pen, biar bisa jadi temen curhat bokap lu. Balas Bang Pian yang membuat Bang Pendi kesal, namun membuat Bang Boim, Bang Aris dan juga Darman tertawa. Yang jelas mah ya, kalau ada rumah kosong yang lama kagak ditempatin, biasanya ada aja nih makhluk-makhluk kayak gini yang numpang tinggal. Kadang ya mereka cuma diem aja, tapi kalau mereka udah ngerasa tuh rumah bagian dari mereka, ya siapa aja yang masuk pasti bakalan diganggu. Lanjut Bang Pian menjelaskan. Mereka semua terdiam. Kini mereka paham kenapa rumah ini terasa begitu berat dan menyeramkan selama ini. Untung saja Bang Pian turun tangan sebelum keadaan semakin parah. Nah, kalau yang ketawa sambil nangis-nangis di dapur tadi, itu makhluk dari mana ya, Nak? Tanya Bang Boim penasaran. Bang Pian menghela nafas panjang. Sebelum ia melanjutkan ceritanya, wajahnya yang biasanya santai kini terlihat lebih serius. Yang di dapur tadi mah cerita lain, Im. Kalau Gondro yang di kamar kan cuma numpang tinggal karena dia nyaman tuh ada di situ. Nah, kalau sosok perempuan ini lain nih, dia kejebak di rumah ini nih, bukan karena keinginannya diri. Balas Bang Pian menjelaskan. Bang Boim dan yang lainnya pun hanya menelan ludah menunggu Bang Pian untuk melanjutkan ceritanya. Dulu, ya sekitar belasan tahun yang lalu dah, ada yang kecelakaan nih di pertigaan dekat nih rumah. Itu korban kecelakaannya, itu perempuan muda, masih berumur ya belasan tahun deh ya. Waktu malam, katanya dia lagi jalan kaki tuh, abis pulang dari warung. Terus jadi tabrak dah sama pengendara yang ugal-ugalan. Kayaknya sih lagi mabok itu orang yang mengendaranya. Nah, si penabrak ini panik nih. Bukannya nolongin tuh korban, dia malah nyeret tubuh perempuan itu ke rumah ini. Nah, waktu itu nih rumah masih kosong. Jadi mungkin dia pikir nih tempat aman bakal nyembunyiin korban sementara. Lanjut Bang Pian menceritakan. Gila, jadi itu cewek meninggal di rumah ini dong. Seru Bang Pendi dengan wajah yang terlihat kesal. Nah iya Pen, katanya Maya pas dibawa kemari dia masih hidup tuh. Tapi kondisinya udah parah banget. Luka-lukanya banyak. Dia udah kagak bisa ngomong. Cuma bisa ngeluarin suara lirik kayak minta tolong gitu. Lah tapi orang yang nabrak kagak berani bawa dia ke rumah sakit. Katanya takut ketahuan. Akhirnya si korban dia tinggalin begitu aja nih di dalam salah satu ruangan di rumah ini. Sampai akhirnya dia kagak kuat, terus mokat dan meninggal dirian di situ. Balas Bang Pian dengan wajah yang terlihat sangat serius. Ya ampun, tega banget dah tuh orang. Berarti arwahnya gentayangan karena dia kagak tenang dong Yan. Sambung Bang Boim sambil bergidik. Ya itu dia sebabnya dia sering nangis atau kadang dia ketawa kayak kuntilanak. Nangis karena dia masih ngerasain kesakitan ama kesedihan sebelum meninggal. Ketawa ya mungkin karena ada sisa-sisa keputusasaan dalam dirinya. Kadang ya
Makhluk yang meninggal tragis suka begitu, antara nangis sama ketawa. Seolah-olah mereka masih kayak bingungan gitu, kenapa mereka ada di kondisi itu. Jawab Bang Pian sambil menganggukkan kepalanya lagi. Darman langsung teringat malam-malam saat mendengar suara tangisan di dapur yang kemudian berubah menjadi tawa yang melengking. Saat itu dia berpikir kalau dirinya hanya berhalusinasi atau dia yang terlalu lelah. Namun kini setelah ia mendengar cerita dari Bang Pian, semuanya terasa sangat masuk akal. Ya kadang dia muncul sekilas sih di cermin atau bayangan. Biasanya wajahnya pucat, matanya kosong, kadang-kadang penuh sama darah. Nah kalau lagi parah nih, dia biasa muncul di pojokan ruangan, duduk aja sambil nunduk, terus ngeluarin suara lirih dah, kayak minta tolong begitu. Sambung Bang Pian. Bener tuh Yan, soalnya emang sering ada yang lihat dia, tapi kan orang-orang taunya dia kuntilanak aja. Ucap Bang Aris yang membenarkan apa yang barusan diceritakan oleh Bang Pian. Ya bang, saya juga pernah lihat, pernah ngerasa kayak ada yang berdiri di belakang pas saya lagi nyuci piring. Nah, pas saya nengok, bayangan di lantai kayak ada orang lain di belakang. Tapi pas saya nengok lagi, gak ada siapa-siapa bang, ujar Darman menjelaskan. Nantu dia mat, dia memang sebenarnya kagak berniat nyakitin siapa-siapa. Dia cuma apa ya bahasanya ya, ya tersesat begitu dah. Dia masih kejebak dalam rasa sakitin diri. Tapi tenang, udah gue bantuin dia juga, udah gue bimbing bakal pergi dari sini. Semoga aja dia udah bisa tenang sekarang ya, ujar Bang Pian dengan nada yang lebih lembut. Mereka semua terdiam, meresapi kisah tragis yang baru saja mereka dengarkan dari Bang Pian malam itu. Meski suasana masih mencekam, mereka merasa sedikit lebih lega. Rumah itu kini tak lagi dihuni oleh makhluk-makhluk yang sebelumnya bersembayam di dalamnya. Namun kisah mereka akan selalu menjadi bagian dari tempat itu sebagai pengingat bahwa ada kejadian kelam yang pernah terjadi di sana. Sejak kejadian malam itu, Darman merasa dia berubah. Rumah yang dulunya terasa berat dan menyesakan kini jauh lebih nyaman. Tidak ada lagi suara tangisan di dapur atau pintu yang terbuka sendiri. Malam-malamnya terasa lebih tenang. Meskipun kadang dia masih merasa seperti diawasi, bukan oleh sesuatu yang mengerikan, tapi lebih seperti kehadiran yang mengamati dalam diam. Darman pun tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Dia membersihkan setiap sudut rumah, memastikan tidak ada debu yang menumpuk di perabotan yang lama tidak tersentuh. Jika ada kerusakan kecil, dia pun segera memperbaikinya. Bahkan, dia juga mulai menata kembali ulang taman depan dan taman yang ada di belakang rumah, menanam bunga-bunga baru agar tempat itu terlihat lebih hidup lagi. Di setiap paginya, dia menyirami tanaman dengan penuh perhatian, seolah-olah Darman ingin menghilangkan sisa-sisa keangkeran yang dulunya pernah menyelimuti rumah itu. Terkadang, saat dia mencangkul tanah atau memangkas dahan-dahan yang mulai kering, dia selalu teringat akan kejadian malam itu. Suara-suara langkah misterius, pintu-pintu yang terbuka dengan sendirinya, hingga suara tawa melengking yang membuat bulu kuduknya berdiri. Namun kini Darman tidak lagi merasa takut. Dia yakin bahwa apapun yang pernah ada di rumah tempat yang dia jaga ini kini sudah pergi. Sementara itu, Bang Boim, Bang Aris bersama beberapa teman-temannya sering bermain ke rumah di tempat Darman tinggal, dan hari-hari Darman pun kini tidak lagi sepi karena kini dia memiliki banyak teman dari daerah situ. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Bang Pian. Keren banget ya Bang Pian ya. Bagaimana di sini dia slow banget tuh, santai banget. Yang lainnya ketakutan, terutama Darman ya. Seorang penjaga rumah yang mana rumah ini berhantu, dan ternyata dua sosok yang menghuninya. Di situ ada sosok Gundurwo, yang mana sosok Gundurwo ini dikatakan oleh Bang Pian bahwa sosok ini adalah bekas pesugihan
penghuni rumah sebelumnya yang mana pemilik pesugihannya meninggal. Di situ sosoknya ini bingung nih, kayak nggak punya tuan lagi. Dan satu lagi sosok wanita yang mana orang-orang sekitar menganggapnya kuntilanak, ternyata dia adalah korban kekerasan yang dilakukan di belasan tahun yang lalu. Ya luar biasa sekali. Di sini bagaimana Bang Pian tanpa diminta, tanpa ada embel-embel apa, dia datang, dia beresin semuanya. Keren, pakai banget ya teman-teman ya. Terima kasih kepada Mas Untung atas kisahnya yang luar biasa. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan. Dan ditunggu lagi untuk Mas Untung kisah-kisah Bang Pian selanjutnya. Dan buat teman-teman yang menjalankan mudik lebaran, semoga selamat sampai di tujuan dan bahagia di tempat tujuan dan kembali lagi ke kota asal dengan selamat. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, bisa menemani libur lebaran teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang kisahnya tuh diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pastinya tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.